Ya pemirsa, lalu bagaimana peluang Garuda Muda Timnas U23 Indonesia bisa melenggang ke final Piala Asia U23 dengan mengalahkan Uzbekistan beberapa jam lagi? Kita akan membahasnya malam ini bersama dengan pengamat sepak bola yang sudah hadir bersama saya di studio, Anton Sanjoyo, dan mantan kiper tim nasional Indonesia Marcus Horizon yang bergabung dari luar studio. Bung Marcus, selamat malam. Halo, selamat malam Mas. Halo, selamat malam Bung Anton. Terima kasih diberikan waktu dan saya menyapa Bung Joy dan saya ke Bung Joy dulu. Bung Joy, malam ini kita akan melihat apakah memang Timnas U23 Indonesia Garuda Muda itu akan bisa menang. Karena kalau melihat prestasi Uzbekistan di Piala Asia U23 ini menang terus, 12 gol memasukkan tanpa kebobolan 1 gol pun. Ada peluang tidak Indonesia ini bisa menang? Ada, tetap ada. Kemarin ketika melawan Korea, ketika orang bilang raksasa, Korea adalah raksasa, saya bilang ini adalah kelompok umur. Korea raksasa itu di kelompok seniornya. Kalau di kelompok umur saya bilang ya kita sama. Indonesia sama dengan Korea. Makanya saya berani bilang 55-45 Indonesia menang. Waktu itu skor saya 1-0, tapi meleset. Tapi menang adu penalti toh. Nah, khusus Uzbekistan, seperti Anda bilang tadi, di penyisian mereka tidak pernah kalah, bikin 12 gol tanpa kebobolan. Dan kebanyakan orang Indonesia overlook, tidak melihat Uzbekistan ini sebagai ancaman. Yang dilihat Jepang, Korea. Padahal mereka adalah juara tahun 2018. Mungkin karena namanya itu ya, yang tadi timnas seniornya kan lebih terkenal Korea dan yang lain-lain. Jadi orang bias dengan kelompok senior mereka. Jepang nomor 1 di Asia, Korea Selatan nomor 2 di dunia untuk Asia. Jadi Uzbekistan nggak kelihatan, dia peringkatnya 60-an. Tapi di kelompok junior mereka sebetulnya yang paling favorit. Kita nggak pernah lihat gitu loh. Nah sekarang saya nggak berani bilang Indonesia 55-45, saya bilang ini 50-50. Karena apa? Mereka adalah pemain-pemain yang lama sebetulnya sudah banyak yang memperkuat tim senior mereka. Ada 12 orang. Tapi jangan lupa Indonesia ada 14 orang yang sudah memperkuat tim senior. Bahkan capsnya Pratama Arhan itu 40. Mereka caps terbanyak hanya 27. Jadi secara statistik Indonesia masih leading. Meskipun harus diakui mereka punya pertahanan yang sangat solid. Mereka punya striker-striker yang tajam, dan mereka punya kondisi fisik ala Eropa Timur. Karena memang mereka kan lama bersama Uni Soviet. Pecahan Uni Soviet. Dan ketika mereka masih bersama Uni Soviet, Uzbekistan adalah satu negara bagian waktu itu yang paling banyak juga menyumbang atlet kelas dunia untuk Uni Soviet bersama dengan Ukraina. Gitu. Jadi ini tidak bisa dianggap remeh. Ini harus diperjuangkan luar biasa. Kalau menang, kita ke Paris 2024. Karena kita juga bersama dengan mantan kiper tim nasional, saya ingin ke Bung Marcus. Bung Marcus, kalau melihat prestasi Uzbekistan yang belum kebobolan sama sekali, tapi sudah membobol gawang lawan belasan kali, Anda lihat apakah kiper kita, Indonesia, bisa benar-benar bertahan begitu dan Enando Hari, dan juga bisa Indonesia Garuda Muda menjebol gawang Uzbekistan pertama kalinya. Menurut Anda seperti apa, Bung Marcus? Ya, masalah Enando Hari ya, kita tahu penampilan Enando Hari ini sangat luar biasa. Yang penting menurut saya sebagai seorang penjaga, yang penting jangan sampai kita kebobolan awal. Kalau kita ada kebobolan duluan, pasti seorang penjaga itu yang kepercayaan diri yang tinggi akan turun. Jadi drop, walaupun dropnya tidak terlalu lama. Makanya saya berharap pada pertandingan malam ini, Enando Hari tampil bagus, bisa menghalau tenang-tenangan dari para pemain Uzbekistan yang kita tahu sendiri. Pemain Uzbekistan ini rata-rata bukan hanya 1-2 orang, tapi hampir 12 gol ini yang berbeda. Yang mencetak gol ke gawang lawan ini pemainnya beda-beda, jadi unik juga Uzbekistan yang mempunyai pemain yang bisa kemampuannya merata ya? Keseluruhan, baik dari yang inti maupun cadangan gitu. Makanya saya berharap Enando tetap fokus, konsentrasi, lini pertahanan kita juga tetap fokus, konsentrasi, karena ini kita tahu sendiri ras Uzbekistan yang belum kita ketemu, walaupun kita pernah ketemu, tapi berbeda ya sama tahun ini. Kita Korea sudah
ras Korea kita sudah ketemu, ras Timur Tengah sudah kita ketemu, nah tinggal ras Uzbekistan yang mudah-mudahan pertandingan malam ini Uzbekistan tetap tampil percaya diri. Kalau mental saya yakin anak Garuda Muda sudah mentalnya sudah sangat kuat. Ya, masalahnya adalah Bung Markus dan Bung Joy dan para pemirsa, Indonesia saat ini kelihatannya underdog karena prestasi Uzbekistan itu di atas Indonesia. Sanggupkah Indonesia memenangkan Uzbekistan? Tetaplah bersama kami karena perbincangan ini kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.